Bang, jual beli tanah yang mengandung cacat hukum, gimana tuh Bang? Nah, di sini kita harus perjelas dulu nih kawan-kawan. Apakah cacat hukumnya ada pada proses jual beli terhadap tanah tersebut, atau cacat hukumnya ada pada alas hak terhadap tanah tersebut? Apabila cacat hukumnya ada pada proses jual beli tanah tersebut, maka kita harus pahami bahwa terhadap jual beli pertanahan itu ada dua jenis. Yang pertama, apabila alas hak terhadap tanah tersebut non sertifikat, maka proses jual belinya bisa kita lakukan di hadapan kepala desa atau lurah. Tetapi apabila alas hak terhadap tanah tersebut sertifikat, maka proses jual belinya bisa kita lakukan di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa proses jual beli terhadap tanah yang benda tidak bergerak ini tidak bisa disamakan dengan proses jual beli benda bergerak. Ada azas-azas dan aturan-aturan yang melekat terhadap benda-benda tidak bergerak ini. Dan ada cara-cara yang telah disiapkan oleh negara, yang telah diatur oleh negara, bagaimana tata cara peralihan hak terhadap benda tidak bergerak ini. Nah, katakanlah kita mau menjual tanah yang alas haknya non-sertifikat, SKRPT misalnya, surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa. Kita mau jual kepada pihak ketiga. Ya, kita buat perjanjian jual beli di sana. Lalu kita buat saksinya RT dan RW saja. Nah, bagaimana? Apakah perjanjian jual beli kita itu sah? Secara hukum sebenarnya boleh saja sepanjang tidak terjadi sengketa. Sepanjang tanah tersebut tidak terjadi sengketa, ya nggak ada persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan nantinya, tak kala ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik dia dan dia ajukan gugatan ke pengadilan, ya, maka kita akan sangat dirugikan dengan apa yang sudah kita lakukan tadi. Di depan pengadilan, perjanjian yang kita buat tadi akan menjadi tak ada artinya. Kenapa? Karena dia cacat formil, cacat prosedural, sehingga perjanjian yang kita buat tadi menjadi batal demi hukum. Nah, begitu konsekuensi apabila perjanjian yang kita buat mengandung cacat hukum. Lalu bagaimana apabila jual beli tanah tadi ternyata cacat hukumnya itu ada pada alas hak terhadap tanah tersebut. Nah, di sini kita harus paham nih, apabila yang cacat hukum itu ada pada alas haknya, maka kita harus paham Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria, Junto PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, Junto lagi PP nomor 18 tahun 2021. Kita harus paham dulu cacat alas haknya itu ada di mana? Ada di bagian